Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jini Mulyani, NPM 1022104, kelas C1 Akuntansi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai Ma'rifatur Rasul. Di sini juga telah ada bagian-bagian yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada definisi Rasul. Rasul adalah lelaki yang dipilih dan diutus oleh Allah dengan membawa risalah kepada manusia. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan mengenai Rasul, membawa risalah, teladan dalam menjalankan risalahnya, serta ciri-ciri Rasul. Yang pertama ada sifat-sifat mendasarnya, yang kedua adalah mukjizat, yang ketiga ada berita kedatangannya, yang keempat ada berita-berita kenabian, dan yang kelima adalah hasil kenabiannya. Mungkin itu saja yang akan saya bahas nanti. Oke, kita langsung simak aja. Definisi Rasul dalam Quran Surat Al-An'am ayat 9, Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulun walalabasna alaihim ma yalbisun. Yang artinya, dan sekiranya Rasul itu kami jadikan dari malaikat, pastilah kami jadikan dia berwujud laki-laki. Dan dengan demikian, pasti kami akan menjadikan mereka tetap ragu, sebagaimana kini mereka ragu. Quran Surat Al-An'am ayat 9. Maka, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Rasul adalah lelaki yang dipilih dan diutus oleh Allah dengan membawa risalah kepada manusia. Nah, apa sih risalah itu? Yuk kita bahas. Membawa risalah. Risalah bisa diartikan sebagai sesuatu yang diwahyukan Allah berupa prinsip hidup, moral, ibadah, dan akidah untuk mengatur kehidupan manusia agar terwujud bahagia dunia dan akhirat. Seperti dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 67, Allah telah berfirman yang artinya, Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Nah, semua Rasul dan Nabi itu membawa risalah tertentu yang berbeda satu sama lain dalam masalah-masalah cabang furu, tapi mereka semua menyampaikan hal yang sama pada masalah-masalah pokok, seperti amar ma'ruf nahi mungkar. Teladan dalam menjalankan risalah. Teladan Nabi dalam menyampaikan risalah bisa menggunakan 3 metode ini yang tercantum dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125. Pertama ada metode bil hikmah dengan terlebih dahulu mengetahui tujuan dan mengenal secara benar yang jadi sasarannya. Yang kedua ada bil mauizah hasanah, memberi kepuasan kepada jiwa orang yang jadi sasaran dakwah dengan cara baik seperti nasihat, pengajaran, dan contoh-contoh positif. Yang ketiga, mujadalah bilati hiya ahsan, yaitu bertukar pikiran. Ciri-ciri Rasul. Yang pertama ada sifat-sifat mendasar yang ada pada setiap Rasul atau Nabi. Nah, seperti asidik yang artinya jujur, amanah yang artinya dapat dipercaya, fatonah yang artinya cerdas, tablik yang artinya menyampaikan. Nah, yang kedua ada mukjizat. Apa sih mukjizat itu? Mukjizat adalah perkara di luar kebiasaan yang dilakukan oleh Allah melalui para nabi dan rasulnya untuk membuktikan kebenaran kenabian dan keabsahan risalahnya. Al-Quran merupakan mukjizat yang terbesar diterima Rasulullah SAW. Selain itu juga, membelah bulan, air hujan, air mengalir dari sela jari-jari merupakan mukjizat. Serta ada juga mukjizat lainnya yang diberikan kepada para nabi. Yang ketiga ada berita kedatangan. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, jauh sebelumnya para nabi telah memberitahukan kepada umatnya bahwa akan ada seorang nabi yang diutus. Nah, seperti dalam Quran Surat Al-Sof ayat 6,
yang artinya, dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul, yang akan datang sesudahku yang namanya Ahmad dalam kurung Muhammad." Yang keempat, ada berita-berita kenabian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, "Tidaklah seorang pun dari para nabi melainkan pasti diberi tanda. Semisal itu bisa membuat manusia beriman kepadanya. Namun yang diberikan kepadaku adalah wahyu yang diwahyukan Allah kepadaku. Aku berharap menjadi nabi yang lebih banyak pengikutnya di hari kiamat." Berbagai tanda kenabian Muhammad SAW telah diketahui sejak masa mudanya, dengan karakter dan ciri fisik yang bahkan diketahui oleh seorang rohib Yahudi. Sifatnya yang menentang kesyirikan, akhlak baik hingga ciri di bahu disebut menjadi tanda awal kenabian Muhammad. Masih banyak tanda-tanda kenabian Muhammad yang memberikan bukti jelas dirinya memang seorang nabi yang diutus Allah Ta'ala. Seperti Al-Quran, Isra dan Mi'raj, doa Nabi Muhammad akan hancurnya kerajaan Kisra, terbelahnya bulan, menyembuhkan mata Ali bin Abi Thalib. Yang kelima, ada hasil kerasulan seperti dalam Quran Surat Al-Fat ayat 28, tafsir ringkas Kemenag RI, bahwa demikianlah perumpamaan orang-orang mukmin pengikut Nabi Muhammad. Sesungguhnya mereka itu mula-mula sedikit saja, kemudian ia bertambah semakin banyak, bagaikan tunas yang menumbuhkan tanaman yang subur dan banyak buahnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya. Sifat-sifat yang luhur dan mulia dinyatakan karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan menunjukkan semakin banyaknya jumlah orang-orang mukmin dan semakin besarnya kekuatan mereka dari masa ke masa. Demikianlah akhir surat Al-Fat ini ditutup dengan janji Allah bahwa Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan atas dosa dan kesalahan mereka dan pahala yang besar, yaitu surga. Semoga kami termasuk orang-orang yang memperoleh anugerah yang agung itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.